Selamat pagi umat sekalian. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, mari kita latihan Mazmur bersama. Bagi umat yang telah memegang warta paroki, silakan dilihat di dalamnya. Sol do re mi re mi fa sol fa mi re sol mi re do. Sol do re mi re mi fa sol fa mi re sol mi re do. Kata-katanya, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Ya. Contoh lagi, kalau sudah bisa ikut ya silakan, tapi kalau belum dengar contoh. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Satu kali lagi baru sama-sama ikut. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Ikuti sama-sama tapi pelan-pelan, tidak usah cepat-cepat. 3. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Lagi sama-sama. Ini lagu gampang dan cuma pendek. 3. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tanpa saya, tanpa Pak Agus yang ini keyboard. Jadi umat sendiri yang mau menyanyi. 1, 2, 3. Yang di bagian kor jangan dulu, nanti umat dulu yang menyanyi. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. 3 umat sendiri tanpa yang umat di tempat kor. 3. So jadi kotek semua. Sama-sama dengan yang di tempat kor. 3. Berita ya Tuhan. Oke, satu kali lagi selesai. 3. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Oke, terima kasih. Sebentar ketika ada perarakan dari belakang pintu utama, harap posisi tubuh umat mengikuti perarakan yang berjalan. Terima kasih.
Selamat pagi umat yang terkasih. Selamat hari Minggu biasa yang ketiga, hari Minggu Sabda Allah. Misa pagi hari ini akan dipersembahkan oleh Pastor Yan Silvianus Koraa dengan penyelenggara misa Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Bunda Teresa dari Kalkuta. Pagi hari ini kita akan menggunakan buku lagu Mada Bhakti. Lagu pembuka kita siapkan 171, Saudara Bersatulah. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita. Sambut tubuh dan darah dari putra Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita adalah satu, memulai hidup baru dalam semangat muda. Kita hidup kekal. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita. Sambut Buddha darah dari putra Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Perintah Yesus yang baru, cintailah sesamamu dalam suka dan duka untuk selamanya. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita. Sambut tubuh dan darah dari putra Allah. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kemendesakan untuk bertobat merupakan pewartaan dari Yesus dan murid-muridnya. Artinya apa? Kita dipanggil pertama untuk mengalami cinta dan mengalami keselamatan. Kita lewat permandian kita diutus untuk mengikuti Tuhan, yaitu menjadi murid-muridnya, di mana kita diberikan tugas tanggung jawab dan dilantik menjadi nabi,
imam dan raja. Dan kedua juga bahwa kita sebagai murid Kristus maka diharapkan kita bertobat, yaitu apa? Melakukan kehendak Bapa, agar supaya harapan dan tujuan dari misi visi pewartaan Injil tercapai, yaitu keselamatan. Untuk itu agar kita layak merayakan perayaan syukur, perayaan Ekaristi, mari kita merendahkan diri, kita mengakui akan segala kelemahan dan dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Misa Manado 182. Tuhan kasihanilah. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus Kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami berkepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus
Ampunilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah memanggil kami untuk bertobat dan percaya kepada Injil. Kami mohon, berilah kami keberanian untuk menanggapi panggilan-Mu dan menempuh jalan yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Nubuat Yunus. Untuk kedua kalinya, Tuhan berfirman kepada Yunus, "Bangunlah dan berangkatlah ke Niniwe, ke kota besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu." Maka bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya. Lalu ia berseru, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah atas malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Beritahukanlah jalan
dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, waktunya singkat. Sebab itu, dalam waktu yang masih sisa ini, mereka yang beristri hendaknya berlaku seolah-olah tidak beristri. Orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Orang-orang yang gembira seolah-olah tidak gembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang ini akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Inilah Injil suci
menurut Markus. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus berkata, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan aku jadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, ia melihat Yakobus dan anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mungkin pertanyaan refleksif bagi kita yang sering kita tanyakan dalam hati atau kepada orang lain, di mana sering kita bertanya dalam hati atau orang lain, yaitu apakah iman akan Yesus atau apakah saya sebagai orang Katolik yang percaya kepada Yesus tetap menjadi kabar baik bagiku sehingga membangkitkan kegembiraan, atau artinya apakah saya sampai saat ini sebagai orang Katolik gembira dengan hidup kita sebagai orang Katolik. Atau menjadi pertanyaan juga, apakah saya datang ke gereja gembira meskipun mengalami suka duka, mengalami percobaan, mengalami tantangan, tapi apakah kita merasa gembira? Apakah kehidupan kita sebagai keluarga Katolik gembira dengan kehidupan kita? Apakah saya sebagai pastor, biarawan, biarawati gembira dengan panggilan hidup kita? Ini mungkin menjadi pertanyaan yang kita gumuli. Ataukah kehidupan kita sebagai orang Katolik cuma biasa-biasa saja? Ingat bacaan pertama yang baru kita dengarkan tadi, di mana Yunus diutus oleh Allah untuk mewartakan kabar gembira, yaitu cinta Allah kepada orang-orang yang ada di kota Niniwe. Dan Yunus sendiri sebagai orang Yahudi, bangsa Israel, tidak mau. Mungkin dia berpikir bahwa keselamatan cuma pada dirinya atau kepada sukunya. Sehingga ketika dia pergi, maka dia menyimpang dari jalan yang diutus oleh Tuhan. Tapi apa mau dikata, kalau Tuhan so panggil, bukan panggil mati tapi panggil untuk diutus, maka akan terjadi. Dan akhirnya dia ditelan oleh ikan paus dan dimuntahkan lagi di kota Niniwe. Dan apa yang terjadi? Warta kabar gembira, yaitu pertobatan, bahwa Allah mencintai manusia, orang-orang Niniwe, dia wartakan. Dan apa yang terjadi? Semua orang di Niniwe, bahkan binatang pun bertobat, berkabung. Sehingga hukuman
yang Tuhan sudah rancangkan kepada kota Niniwe dibatalkan. Betapa dahsyat kabar sukacita dan kegembiraan yang dialami orang Niniwe. Dan akhirnya Yunus juga bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan, meskipun pada awalnya dia kurang ajar kepada Tuhan. Dia mau menyimpang, tidak mengikuti. Dan kita lihat juga ketika Yesus sesudah kurang lebih 30 tahun dia hilang dari peredaran. Jadi ketika lahir tidak ada lagi kabar tentang Yesus. Nanti Yesus lagi dimunculkan dalam Injil, yaitu sesudah umur 30 tahun. Dan dalam tradisi Yahudi, bangsa ini nanti orang baru dipercaya, baru akan didengarkan kalau berumur 30 tahun. Kalau orang sekarang mungkin 17 tahun baru dia so dewasa. Yaitu ketika Yesus tampil sesudah dia mempersiapkan diri di padang gurun, yaitu bertobat, bahkan mengalami percobaan, bahkan digoda oleh penghulu setan. Tapi Yesus setia kepada Allah, dan akhirnya dia tampil dipermandikan, dan Yesus diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis kepada khalayak umum, inilah anak Allah, inilah anakku, kepadanya aku berkenan kepadanya. Dan mulai saat itu juga Yesus mewartakan Injil, yaitu cinta Allah kepada seluruh umat manusia. Dan apa yang terjadi? Kedahsyatan pewartaan Injil dilakukan oleh Yesus sehingga banyak orang, baik bangsa Yahudi maupun di luar bangsa Yahudi, berbondong-bondong bertobat. Dan demi untuk melanjutkan karya penyelamatan Allah, yaitu cinta Allah kepada manusia, maka Yesus memanggil murid-muridnya, yaitu 12 rasul, dan juga memanggil saya dan Anda sekalian untuk melanjutkan kabar sukacita. Untuk itu umat yang terkasih, menjadi juga pertanyaan, apakah kabar sukacita yang diwartakan oleh Yunus, diwartakan oleh Yesus, bahkan diwartakan oleh Paulus, dia mengatakan sudah waktunya untuk bertobat, tetap bergema dalam kehidupan kita sekarang ini. Sekarang ini lagi rame-ramenya orang di paroki, yaitu pembentukan wilayah rohani, pemekaran sekaligus kepemimpinan. Apakah dengan terbentuknya wilayah-wilayah rohani yang baru, pemekaran dan terbentuknya kepengurusan membawa kabar sukacita atau mendatangkan perselisihan dan pertentangan? Apa yang orang mau cari? Menjadi refleksi bagi kita. Apakah dengan dimekarkan wilayah rohani dan dipilih oleh pastor paroki, perpanjangan tangan dari Tuhan, perpanjangan tangan dari uskup untuk memanggil orang-orang untuk membantu pastor, membantu uskup, membantu Yesus mewartakan kabar baik, membawa kegembiraan atau perselisihan? Kalau terjadi perselisihan lebih baik bubar. Mau bikin apa? Ini menjadi pertanyaan refleksif bagi saya dan Anda, mungkin juga pastor, bagi umat, untuk bagaimana Torah mewartakan kabar gembira. Apakah juga perkawinan, hidup keluarga, komunitas kita menjadi kabar baik, atau justru perselisihan? Nah, inilah perlunya kemendesakan untuk bertobat. Mari orang berefleksi. Tuhan Yesus tetap memberikan peluang terbuka. Bahkan ingat, orang pun tinggal sesaat mati, yaitu yang tergantung di sebelah Yesus penjahat. Tetap Yesus katakan, hari ini juga engkau berada di Firdaus. Bahkan ketika Yesus pun mau kembali kepada Allah, naik ke surga, Yesus katakan apa? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini menjadi kabar juga sukacita bagi kita. Mari kita saling mengampuni, bertobat.
supaya rahmat keselamatan yang dijanjikan oleh Allah, dijanjikan oleh Yesus Kristus kepada kita, hadir di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah komunitas, wilayah rohani, kelompok kategorial, stasi, paroki, dan juga di tengah-tengah kehidupan dunia. Mari kita berdoa. Sekarang ini lagi rame, mungkin ada isu bahwa semua perang dunia ketiga. Siapa tahu? Toranya nak tahu. Saya itu bertobat. Semoga demikian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyatakan, kita baharui iman kepercayaan kita. Aku percaya. Kristus bersabda pada para muridnya, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Marilah kita mengikuti dia dan berdoa. Hendaklah umat menjawab, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bagi para imam, diakon, dan katekis, semoga kasih setia Bapa menuntun mereka agar mampu mendekati umat yang menjauhkan diri darimu. Semoga dengan rahmat-Mu, umat yang semakin menjauh itu mampu bertobat dan kembali menempuh jalan baru. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bagi kaum remaja, semoga kasih setia Allah Bapa menggerakkan para remaja untuk memiliki cita-cita luhur dalam mengikuti panggilannya demi membangun gereja dan bangsa. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang tertimpa musibah, semoga kasih setia Allah Bapa membimbing dan meneguhkan orang-orang yang sedang tertimpa musibah, sehingga mampu bangkit kembali dan menyadari bahwa musibah yang menimpa mereka dapat menjadi alat pembuka jalan menuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bagi kita bersama, semoga Allah Bapa Maha Baik memberkati segala perjuangan kita dalam mencapai kesejahteraan bersama dan mempersiapkan dunia baru. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bersama dengan penyelenggara liturgi pada hari ini, yaitu Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Bunda Teresia dari Kalkuta, bersyukur atas segala rahmat berkat yang dianugerahkan kepada kelompok kategorial WKRI ini dan mohon kebersamaan, kekompakan serta komitmen dalam tugas dan pelayanan sebagai satu keluarga organisasi kelompok kategorial WKRI Cabang Bunda Teresia dari Kalkuta. Kami mohon, Kabulkanlah. mari kita hening sejenak, kita panjatkan wujud doa permohonan kita masing-masing dalam hati. Bapa yang Maha Kuasa, dengarkanlah permohonan umat-Mu. Semoga kami selalu mengalami belas kasih-Mu berkat perantaraan Kristus Putra-Mu,
dan Tuhan kami. Amin. Mari kita bersyukur lewat persembahan. Dua sembilan, terimalah Tuhan kurbanku. Terimalah Tuhan kurbanku yang ku persembahkan padamu, roti dan anggur warnanya, cinta dan kurban maksudnya. Semoga berkenan padamu, limpahkan rahmat bagiku. Segenap diriku serahkan, segala karyaku baktikan, hanya padamu ku unjukkan bukti kepercayaan iman. Semoga mulia namamu, Tuhan yang selalu di sampingku. Dua, tiga, terimalah ya Bapa. Terimalah roti anggur persembahan diri kami. Terimalah ya Bapa, terimalah pralambang karya kami, suka duka hidup ini. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurniamu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurniamu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah, berkatilah persembahan bersahaja. Terimalah ya Bapa, terimalah. Satukan dengan kurban Yesus Kristus puteramu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan ini yang kami unjukkan sebagai tanda kesediaan kami untuk mengikuti putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bagi kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya Dia membaharui manusia yang lama, dengan penderitaannya Dia menghapus dosa kami. Dengan bangkit dari antara orang mati, Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal. Dan dengan naik ke hadirat-Mu, Bapa, Dia membuka palang pintu surga. Sebab itu, bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan nada pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. 253. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua,
Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami melalui salib dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai, mohon maaf lahir batin. Dua 74. Anak
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus. Umat sekalian, sesuai dengan aturan gereja bahwa yang menyambut tubuh Kristus adalah mereka yang Katolik, mereka yang sudah dibaptis atau sudah dipermandikan, mereka yang telah menerima komuni pertama atau sakramen Ekaristi, dan mereka yang tidak ada halangan. Terima kasih. Enam 90 Tuhan Yesus, Kau hadir kini. Tuhan Yesus, Kau hadir kini dalam rupa anggur roti. Kami yang haus, kami yang lapar, tanpa dirimu kami kan mati. Tuhan Yesus, datanglah kini, masukilah hati kami, bersabdalah, berfirmanlah, kami kan sembuh, hidup lagi. Tuhan Yesus, temani kami di sepanjang hidup kami. Kami yang buta, kami yang tuli, tanpa dirimu kami pun sepi. Tuhan Yesus, bimbinglah kami, siang malam hidup kami, kisahkanlah, nyanyikanlah balada hidup yang abadi. 282 Tuhanlah Gembala. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Jikalau Tuhanku
Untuk adik-adik yang sekami, mungkin disalah mengerti sekami, yaitu anak-anak dari bayi sampai kelas 3 SMP, itu sekami. Kalau sudah kelas usia SMA masuk OMK. Jadi silakan maju yang merasa bahwa kelas 3 SMP ke bawah. Jangan merasa OMK. Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga tubuh putramu yang telah kami sambut ini menguatkan kami untuk mengalahkan kejahatan. Semoga kami dapat menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia sampai pada saatnya kami memasuki kehidupan abadi. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Silakan dulu kita mendengarkan pengumuman gerejani.
Selamat hari Minggu. Disampaikan terima kasih kepada yang terkasih Pastor Silvanus Alo Koraa yang telah memimpin perayaan Ekaristi kita pada Minggu Biasa ketiga hari ini. Terima kasih juga kepada para petugas liturgis, PPA, Kostor, penyelenggara liturgi, misa pagi, WKRI cabang Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, penyelenggara liturgi misa sore nanti, KBK Paroki Bunda Teresa, dekorasi, LC cabang Paroki Bunda Teresa, kebersihan WKRI Santa Emilia, tim konsos, petugas parkir, petugas tata laksana, serta kepada semua umat yang hadir dan ambil bagian dalam perayaan Ekaristi hari ini. Untuk petugas penyelenggara minggu depan, Minggu tanggal 28 Januari 2024, penyelenggara liturgi misa pagi, WKRI Santa Bernadette Subiros, penyelenggara liturgi misa sore, WKRI Santa Emilia, dekorasi Legio Maria, Presidium MRR, kebersihan LC Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Pengumuman khusus dari Pastor Paroki. Pertama, hari Minggu tanggal 28 Januari 2024, dalam misa pagi jam 9.00, pelantikan Ketua Wilayah Rohani yang baru, serta serah terima Bendahara Wilayah Rohani yang lama kepada Bendahara Wilayah Rohani yang baru. Dan otomatis fungsi koordinator yang lama juga selesai berakhir. Kedua, Pastor Paroki masih akan melanjutkan jadwal yang sudah berjalan untuk konsolidasi dengan wilayah rohani dengan melakukan kunjungan dan misa ke wilayah rohani dengan jadwal sebagai berikut. Hari Senin nanti tanggal 22 di wilayah rohani Santa Verena, hari Selasa tanggal 23 Santa Ursula, hari Rabu tanggal 24 Santo Fidelis dari Singmaringan, Kamis tanggal 25 Santo Valentinus, Jumat tanggal 26 Santo Padre Pio, Senin tanggal 29 Santa Helena, Selasa tanggal 30 Santo Mikael, Rabu tanggal 31 Santo Athanasius, Senin tanggal 1 Februari Santa Litwina, dan yang terakhir Selasa tanggal 2 Februari Santo Lorenzo Luis. Disampaikan juga kepada seluruh DKP untuk dapat hadir dalam rapat kita sebentar jam 8 malam yang akan membahas usulan-usulan bendahara wilayah rohani yang sudah masuk ke kita. Terima kasih juga kepada ketua-ketua wilayah rohani yang sudah memasukkan usulan calon bendahara untuk wilayah rohani yang nanti sebentar akan dibahas dalam Dewan Keuangan Paroki. Oleh karena itu sangat diharapkan kehadiran keseluruhan anggota Dewan Keuangan Paroki untuk rapat sebentar bersama dengan Pastor Paroki. Karena akan begitu banyak agenda yang akan kita bahas di sana. Selanjutnya disampaikan juga kepada ketua-ketua wilayah rohani, baik yang lama maupun koordinatornya, untuk diinformasikan kepada bendahara yang lama, agar dapat memasukkan laporan keuangannya segera sebelum hari Sabtu. Jadi batas terakhir hari Jumat, laporan keuangan sampai dengan posisi terakhir. Karena akan diperiksa oleh DKP pada hari Sabtu nanti. Itu untuk wilayah-wilayah rohani yang akan diserah terimakan di hari Minggu, batas tutup bukunya di hari Jumat, karena hari Sabtu akan diperiksa. Sedangkan untuk kelompok kategorial dan stasi, batas tutup bukunya tanggal 31 Desember 2023 yang akan diperiksa oleh tim DKP pada hari Sabtu nanti. Jamnya nanti akan disampaikan di WA nanti. Demikian beberapa penyampaian untuk laporan keuangan dan misa dalam pekan berjalan. Bapak Ibu dapat baca dalam lembar pengumuman. Sekali lagi, sekian, terima kasih, selamat hari Minggu. Tambahan pengumuman dari paroki, yakni bahwa Pastor Paroki
sementara turun konsolidasi untuk kepengurusan di wilayah rohani. Sedangkan untuk pastor rekan akan turun untuk kelompok-kelompok kategorial. Jadi karena kelompok-kelompok kategorial mempunyai waktu khusus untuk ibadah disesuaikan, sehingga diharapkan supaya kelompok-kelompok kategorial yang ada di paroki, entah dia LC, Legio Maria, KIK, WKRI sudah selesai, OMK sudah, tinggal kelompok-kelompok lainnya supaya dapat mendaftarkan diri untuk kapan dikunjungi, dengan catatan maksud kunjungan yaitu sosialisasi tentang kelompok-kelompok kategorial. Seperti tadi, Sekami masih umat belum tahu. Sekami adalah Serikat Kepausan Anak Remaja Misioner. Tidak ada lagi istilah sekar dan sebagainya. Sekami yaitu dari bayi sampai usia kelas 3 SMP. Markal ada yang so besar, dia kelas 2 SMP, so boleh masuk OMK silakan, tidak ada terikat. Atau sebaliknya seperti saya, ya bisa ikut Sekami. Jadi itu. Cuma kalau untuk misa, Sekami yang belum sambut ada ibadah khusus. Sedangkan Sekami yang remaja yang sudah sambut dari usia yang sudah sambut sampai SMP, mereka dapat ikut perayaan Ekaristi. Nanti kalau ada acara seperti tadi, gabung bersama. Begitu untuk kelompok PPA. Jangan sampai bahwa serta so ikut PPA, so ndak ikut Sekami. Kamu masih usia SMP, masih tetap Sekami. Itu nanti saya jelaskan di kunjungan saya untuk penyampaian supaya mengerti. Itu saja beberapa penyampaian supaya diperhatikan oleh ketua atau koordinator kelompok-kelompok kategorial, baik ormas maupun kelompok doa, kelompok gerejani akan dapat dikunjungi. Terima kasih dan mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. 457 Pengutusan dan Salib. Yesus diutus Bapa di surga, kini tugasku jadi Bapa mengutus Yesus putranya, bawa selamat bagi dunia. Kita diutus Yesus Sang Guru, wartakan damai bagi sesama. Yesus diutus Bapa di surga, kini tugasku jadi utusan. Santa Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami berlindung kepadamu. Terima kasih.